بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan semua. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwat rahimahani wa rahimakumullah jami'an. Kembali lagi dengan kami di channel Lampai Arabik, senantiasa mengajarkan bahasa Arab, lughatul Arabiyah, hiya lughatul Quran wa lughatul sunnah wa lughatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seharusnya adalah bagi seorang muslim untuk mengetahui bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bentuk bahasa Arab. Jadi teman-teman yang baru saja bergabung dengan kami di channel Lampai Arabik, diharapkan untuk mengikuti kami dengan cara subscribe, like, dan komen yang sifatnya membangun pada video-video yang kami telah upload. Dan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala senantiasa saya akan mengajarkan bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran. Kemarin kita sudah sampai pada pelajaran yang ketiga Darsus Tsalis, itu tentang huruf yang dimasukkan alif lam, baitun al baitu, yang tanwin dan yang tidak tanwin. Saya ulangi, saya jelaskan. Kalau yang tanwin baitun itu ketika tidak dimasuki tidak kemasukan alif lam. Ketika dimasukkan alif lam, maka berubah bacaannya menjadi baitu. Yang tadinya ini dibaca tanwin berubah menjadi baitu ketika masukkan alif dan lam. Taib. Sekarang kemarin kita sudah sampai di mana ya? Oh iya, di latihan ya. Latihan ini kita sudah sampai di sini. Bahkan sudah sedikit saya singgung poin yang ini. Jadi teman-teman yang baru saja bergabung, semoga Allah merahmati kita semuanya. Perhatikan pelajaran berikutnya, pelajaran yang kelima, pertemuan yang kelima. Di sini ada najmun an-najmu. Lihat, najmun an-najmu. Kemarin pelajaran sebelumnya pada pertemuan yang keempat kita diajarkan tentang tanwin. Ya kan? Kemasukan alif lam. Nah, sekarang ada tambahannya lagi. Di sini adalah ketika huruf setelah alif lam itu ditasydid. Nanti di sini mungkin disinggung itu harful syamsiyah dan harful qamariyah. Mana harful al-qamariyah, mana harful asy-syamsiyah. Harful syamsiyah itu huruf yang alif lamnya itu tidak dibaca. Sehingga langsung dalam ilmu tajwid diidghamkan ke huruf setelahnya, Jadi di sini najmun an-najmu. Najmun an-najmu. Kembali tidak ditanwin. Kenapa? Karena ada alif lamnya di sini teman-teman ya. Sudah semakin agak rumit sedikit. Artinya kalau teman-teman pahami dan pelajari terus, insya Allah tidak sulit. Yang berikut adalah rojulun. Lihat, rojulun, ar-rojulu, ya, ar-rojulu. Ini langsung idghamnya masuk ke harfur ra. Lamnya di sini tidak dibaca ya, langsung ar-rajulu masuk ke ra. Sudah ditahu semua terjemahannya, saya kira tidak perlu saya terjemahkan. Kemudian dikun, ad-diku, ya, dikun, ad-diku, ya, ad-diku. Apa artinya dikun? Itu ayam ya, ayam jantan.
Ada juga dajjajatun, itu ayam betina. Nanti ada kosakatanya berikut. Kemudian tolibun, masukkan alif lam, at-tolibu, ya, at-tolibu berarti dia tasydid, ya, ini harful syamsiyah. Nanti ada penjelasannya di setelahnya nanti insyaallah. Oke, lanjut. Di sini kemudian yang berikut adalah, ya, an-najmu ba'idun. Lihat, yang dimaksudkan ada dua di sini, ya, beralif lam, kemudian huruf setelah alif lam itu dia bertasydid sehingga bacaannya juga tetap berlaku, ya, tidak ditanwin. Kalau beda dengan ba'idun, ba'idun dia ditanwin harful dalnya, harakat dalnya ditanwin. Kenapa? Karena tidak ada alif lamnya. Itu. Jadi teman-teman kalau membaca Al-Qur'an atau baca-baca bahasa Arab yang ada alif lamnya, ya teman-teman sudah tahu bacanya, alhamdulillah, ya. Dia tidak ditanwin huruf mimnya, tapi dibaca dhammah saja. An-najmu ba'idun. Apa artinya najm? Bintang. Itu ba'id sudah, ya, sudah diterjemahkan kemarin. Ba'idun itu artinya jauh. Yang kedua adalah ar-rajulu waqifun. Waqifun, ya, lihat kata harful fa dia tanwin dhammatain, jadi waqifun. Ar-rajulu waqifun, laki-laki itu waqaf, berhenti atau berdiri, berdiam. Banyak, ya, terjemahannya. Berikut yang ketiga adalah as-sukaru. Lihat, as-sukaru, as-sukaru, double bacanya, ya, as-sukaru, ya, bacanya adalah as-sukaru, artinya gula. As-sukaru hulwun. Mana hulwun? Nah, ini kosakata yang baru teman-teman, jadi harap dicatat. Hulwun ini manis. As-sukaru, as-sukaru hulwun, gula itu manis, ya. Ingat, ya, pakai kata itu karena beralif lam, karena dia ini isim ma'rifah yang sudah diketahui, harus dipakai itu. Berikut adalah at-talibu maridun. Nah, siswa sakit, ya, maridun sakit. Berikut ad-diku jamilun. Bukan adik, ya, tapi ad-diku. Ad-diku itu artinya ayam jantan. Jamilun, indah. Ayam jantan itu indah, bukan jamilah. Kalau jamilatun itu perempuan, ya, dia dihukumi untuk apa? Disifatkan kepada perempuan, yaitu cantik. Masa laki-laki dipanggil Muhammad Jamilatun, ya, tidak bagus, ya, itu banci namanya. Lanjut. Ad-daftaru jadidun. Daftar, mana daftar? Daftar itu adalah catatan, buku catatan. Ad-daftaru jadidun. Jadi teman-teman, syahidnya, ya, di sini pelajaran kita yang pertemuan yang kelima ini adalah yaitu beralif lam, kemudian huruf setelah alif lam itu tasydid. Ya. Artinya apa? Huruf lam di sini tidak dibaca karena langsung didogamkan ke huruf setelahnya. Itu syahidnya pelajaran kita hari ini. Kemudian ininya tentunya tidak ditanwin karena sudah lewat pelajarannya, ya, karena kemasukan alif lam. Kuncinya adalah alif lam itu tidak bisa bertemu, tidak bisa tinggal satu rumah dengan tanwin, selalu bertengkar. Kalau alif lam masuk berarti tanwin keluar. Ya, kalau tanwin masuk berarti alif lamnya keluar, begitu. Bahasa bagaimana, ya? Ya, bahasanya seperti itu. Oke, lanjut. Yang berikut adalah yang kelima, ya. Yang ketujuh, at-tajiru ghaniyun. At-tajir, pedagang itu kaya. Pedagang kaya, ya. Orang yang kaya. Yang berikut adalah ad-dukanu maftuhun. Apa mana dukan? Dukan ini adalah kantin. Dukanu maftuhun, terbuka. Yang berikut, kalau yang kesembilan, al-waladu fakirun. Anak kecil itu miskin, fakir, orang yang fakir. Antara beda, ya, antara fakir dan miskin. Nanti teman-teman lihat di channel Lampai channel. Di situ pembahasan-pembahasan terkait dengan ilmu agama. Jangan lupa di-subscribe juga. Lanjut. Yang ke-10 adalah at-tufahu ladidun. Tufah ini artinya apel. Ini kosakata yang baru lagi teman-teman. Jadi dicatat.
Ya, setiap kosakata yang baru dicatat, dicatat di kertas-kertas kecil, kemudian dibawa setiap saat di mana saja teman-teman bisa lihat. Karena bahasa Arab itu tidak susah-susah kita harus menghafal atufatu, atufahu alladidun tufahu ladidun. Tidak seperti itu ya. Teman-teman yang penting sering saja membaca, sering saja melihat, insya Allah teman-teman seperti begitu bisa dengan sendirinya. Karena memori ini senantiasa merekam apa yang kita lakukan. Taib, at-tufahu ladidun. Apel itu enak, ladidun. Ladidun ini bukan huruf jar ya. Hati-hati, dalam ilmu nahwu kita sudah pelajari, tapi ini bukan huruf jar. Jangan, tidak semua huruf yang lam yang berada di awal kata itu huruf jar. Ini tidak ya. Kenapa? Karena itu tanwin. Kalau huruf jar berarti dia didin namanya. Ladidin ya gitu. Dididin namanya. Tapi ini kan bukan huruf jar. Namanya adalah ladidun, itu satu paket. Berarti artinya adalah lezat. At-tufahu ladidun. Apel itu enak. Ya, saya kira teman-teman suka makan apel. Saya juga suka makan apel. Kita sama-sama suka makan apel. Ya, at-tufahu ladidun. Ya. Apel itu lezat. Ya, saya kira semua ya kita suka makan apel ya. Oke, lanjut di yang ke-11. Kita lanjut di ke-11. Lihat ya teman-teman baca. At-tabibu, lihat. At-tabibu tawilun wa maridu qasirun. Ya. Qasirun ini pendek ya. At-tabibu tawil, dokter itu tinggi. Tawil itu tinggi ya, tawilun jiddan ya, tinggi sekali. Ya. Tawilun. Tabib, dokter. Jadi kalau ada yang namanya orang sering bilang tabib, nah itu dokter. Pengobatan tabib itu dia kalau apa ya teman-temannya, kalau istilah-istilahnya orang-orang dulu itu tabib itu dia seperti orang-orang yang mampu mengobati orang. Nah itu juga kalau bahasa Arab dia tabib itu dokter. Kalau bahasa Indonesia ya dokter. Mengobati orang, tapi yang mengobati orang yang syar'i ya, yang berdasarkan medis, bukan seperti dukun ya. Kenapa sampai Rasulullah jauh sebelumnya sudah melarangkan kita untuk pergi ke dukun, bahkan tidak diterima salat kita selama 40 hari ya, untuk salat ketika pergi ke dukun, membenarkan dukun. Bahkan pergi ke orang, katanya orang pintar ya teman-teman. Kenapa dikatakan orang pintar ya, paranormal ya, iya dikatakan. Kenapa ya dikatakan? Orang-orang itu sering bilang saya, Ustadz, kenapa kamu tidak jadi orang seperti itu yang paranormal? Oh, saya tidak seperti orang yang itu. Karena banyak orang yang pergi ke sana, Ustadz. Iya, tapi dilarang dalam agama kita. Kenapa, Ustadz? Para mereka itu orang paranormal. Iya, karena yang pergi di sana bukan orang yang normal. Coba kalau orang yang normal, tidak mungkin pergi ke sana. Mereka percaya kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka beriman kepada takdir. Jadi teman-teman yang pergi ke paranormal itu, yaitu rata-rata orang yang tidak normal. Ya, kalau orang yang normal tidak mungkin pergi ke dukun. Baik, lanjut ya gitu. Kemudian at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Dokter itu tinggi dan orang yang sakit qasirun, pendek. Maridun, orang yang sakit itu pendek. Artinya mungkin ini di sini maksudnya adalah dokternya kalau dia periksa orang ya sambil berdiri. Pasiennya pendek, artinya dia mungkin ya duduk. Ya duduk ya. Jarang sekali pasien orang sakit diperiksa dalam keadaan dia berdiri juga. Nah, kecuali darurat. Paling duduk di kursi tempat yang didorong-dorong itu ya, kursi apa ya? Mungkin teman-teman paling tahu. Kemudian kasirun ya. Kasir itu artinya pendek ya. Kasir sudah, tawi sudah kasir, sudah pendek ya. Oke, lanjut teman-teman. Taib, barakallahu fiik. Sekarang kita masuk di tamarin. Nah, ini jamak lagi ya. Tamrin jamaknya tamarin, artinya latihan-latihan. Mungkin banyak di sini. Kalau sudah saya katakan kemarin, kalau tamarin berarti banyak latihan. Di sini sudah masuk pada poin pertama. Berarti ada lewat dari 3 ya, 3 ke atas. Itu kalau pakai tamarin. Kalau tamrin berarti 1 sampai 2 atau 3. Lanjut. Iqra waktu madhabti awakhir kalimat. Sama ya perintahnya, baca. Ya, sudah sering ya. Baca, tulis dan tulis ya, itu kata waw itu yang sendiri saya tidak kasih warnai itu
dia artinya dan. Ma'adobti akhir kalimat ma'adobti dob di situ letakkan ya. Kemudian meletakkan di akhir kata itu pada kalimat ini artinya berikan harakat. Berikan harakat pada huruf ba. Al-babu. Ya, teman-teman di sini sudah digabungkan ya. Digabungkan antara pelajaran-pelajaran yang sebelumnya gabung di sini. Jadi ingat ya, ada yang tadinya diidghamkan langsung ya setelah huruf lam huruf lam itu dia bertasydid. Jadi teman-teman bisa baca di sini. Ya luar biasa ini teman-teman. Semakin indah pelajaran bahasa Arab ya. Masya Allah semakin ternyata bahasa Arab itu luas. Bahasa yang terindah. Al-babu. Ya bacanya al-babu bukan abbabu bukan ya. Al-babu. Ya. Ini at-tajiru ya teman-teman ya. At-tajiru. Ustaz bagaimana cara bacanya Ustaz? Yaitu kebiasaan kita membaca. Kebiasaan kita membaca, tidak ada tanda-tandanya ya, tidak ada tanda-tandanya, hanya saja kebiasaan kita membaca. Kalau kita sering membaca, insya Allah dengan sendirinya lisan kita akan ikut tentang terhadap kosakata bahasa Arab yang tertulis. Ini coba lihat teman-teman, saya bacakan al-babu. Kenapa saya tidak baca abbabu? Ya karena memang bukan seperti begitu, karena ini dia bukan huruf bukan harfus huruf syamsiyah tapi harful qamariyah. Nanti ya ada penjelasannya. Huruf-huruf yang tidak dibaca, ada huruf yang dibaca alif lamnya, ada yang huruf yang tidak dibaca huruf alif lamnya atau lamnya ya, maksud saya lamnya yang langsung kepada huruf setelahnya, huruf ba. Ada nanti sebentar. Ini sudah masuk pada pembahasannya. Nanti sebentar itu mungkin dari ringkasannya. Baik, lanjut ya. Al-babu. At-tajiru ini dibaca ya, tasjid dia tanya. At-tajiru berarti lamnya tidak dibaca. Lamnya itu tidak dibaca. Baik. At-tajiru. An-najmu ya. An-najm. Al-qamaru. Nah, ini lihat al-qamaru. Jadi teman-teman diminta untuk menjawab itu ya. Ad-diku. Al-ma'u ini tidak dibaca lagi ya. Tidak ditasyid harf mimnya. Yang berikut as-sariru. Ya, adapun yang soal yang setelahnya ini nanti teman-teman jawab sendiri ya. Teman-teman kalau tidak paham nanti tulis di kolom komentar. Nanti saya akan luruskan atau kita pelajari sama-sama. Jadi teman-teman yang saya perlu ingatkan bahwasanya bukan berarti saya sudah paham semuanya di sini, saya sudah paling hebat, tidak ya. Masih banyak guru-guru kami, masih banyak orang-orang yang lebih hebat dari kami. Saya ini hanya segelintirnya saja, percikan-percikannya saja ya. Tapi percikan-percikan itu yang saya akan ajarkan kepada teman-teman. Insya Allah bermanfaat walaupun hanya percikannya. Taib. Adapun kesalahan nanti teman-teman komen di bawah di kolom komentar dan memberikan masukan kepada saya. Insya Allah kita akan perbaiki bersama. Berikutnya adalah saya akan terjemahkan ini ya. Saya tidak akan jawab yang ini. Nanti teman-teman yang jawab. Berikut saya terjemahkan ini adalah babun, pintu. Tajiru. Apa tajir? Pedagang, orang yang kaya, pedagangnya ada di atas tadi. At-tajiru ghaniyun tadi di atasnya. Kemudian an-najmu sudah berlalu, tidak perlu saya terjemahkan. Al-qamaru tidak perlu saya terjemahkan. Ad-diku tidak perlu saya terjemahkan. Sudah ya. Ini juga sudah. Sariru sudah juga. Ini juga sudah. Ini sudah juga. Ini juga. Ini juga sudah. Ini yang belum ya teman-temannya. Ini artinya kertas. Kertas ya artinya. Saya terjemahkan ini. Ini artinya adalah kertas. Ini teman-teman ada alif lamnya di sini ya. Ya. Jawab ar-rajul. Nah, saya tidak mau harakatkan di sini, teman-teman sendiri. Yang berikut adalah yang kedua, imla' faraga fi ma yali bi wada'al kalimatin munasibatin. Ya, Masya Allah ya, bisa dibaca. Teman-teman bisa membaca. Saya harapkan juga teman-teman bisa membaca. Ya, teman-teman saya jawab cuman yang ini saja, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, teman-teman lagi yang jawab. Imla' faraga. Imla' faraga. Mansub ya, fathah. Apa itu Ustaz? Mansub lagi. Apa itu fathah? Ya, nanti teman-teman lihat di video yang saya sudah bagikan pada ilmu nahwu. Jangan lupa di subscribe teman-teman dan komen jika ada kesalahan di situ, dan sifatnya kalau komen ya sifatnya yang membangun bukan yang menjatuhkan, mungkin saran saja ya.
Tafadhol, khair insyaallah taala. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, semoga menjadi bahan masukan bagi kami. Ya, di sini yang pertama kita ini yang kosong, ini kosong ini, kosong-kosong ya. Kita harus jawab berdasarkan ilmu yang kita sudah pelajari. Semua kosong. Nah, sekarang titik-titik goniyun. Nah, apa tadi yang jawabannya di atas? Bisa kalian tambahkan. Siapa saja. Bisa tambah Muhammad goniyun. Tapi paling bagus dicocokkan saja dengan pelajaran yang sudah kita ajarkan. Misalkan ar-rajulu goniyun. Atau at-tajiru goniyun. Bisa. Tidak jadi masalah. Yang kedua adalah apa? Hulwun. Apa hulwun? Manis ya. Apa kemarin tadi pelajarannya? As-sukaru hulwun. As-sukaru hulwun. Kemudian yang berikut adalah maridun. Apa maridun? Nah, bisa ar-rajulu maridun. At-tullabu maridun. Nah, bisa ya. Adapun yang lainnya ini nanti teman-teman yang jawab. Saya tidak jawab semuanya. Kalau saya jawab semuanya berarti saya yang belajar, bukan teman-teman yang belajar. Ya, begitu ya. Oke, lanjut teman-teman, khair insyaallah taala. Yang berikut yang ketiga adalah ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibu kalimah allati fil qaimati. Nah, jadi teman-teman di sini ikhtar itu artinya disuruh ikhtar kalimatan minal qaimati, cocokkan ya, silangkan kalimat dari ba ke alif atau alif ke ba. Teman-teman disuruh cocokkan antara ba dengan a atau a ke b. Oke, ba di sini ya. Tunasibul kalimatul allati fi qaimati, atau kalimat yang cocok yang ada pada huruf alif. Ya, kita diminta ya. Jadi di sini teman-teman kita jawab sama-sama. Kita jawab sama-sama di sini. Saya akan jawab ya. Oke. Khair insyaallah taala. Yang pertama adalah at-talibu. Kita cari cocoknya di sini at-talibu. Mana at-talibu? At-talibu ladidun tidak mungkin. Apa artinya? Harus kita tahu artinya dulu teman-teman. At-talibun. At-talibun itu seorang siswa. Kalau siswa itu dia ini yang cocok ya. Ada kalau talibun maksurun tidak cocok. Masa siswa itu patah, rusak, tidak cocok. Sakilun siswa itu berat. Ya bisa juga tapi tidak cocok, tidak sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Maftuhun siswa itu terbuka, tidak cocok. Maridun siswa itu sakit. Ya ini ya mungkin ya. Kemudian harun siswa itu panas. Ya mungkin saja ya. Tapi yang paling cocok adalah apa? Maridun, berdasarkan pelajaran yang kita dapat. Berarti kita silangkan ini ya teman-teman, disilangkan. Silangkan antara thalibun dengan at-thalibu dengan maridun, sakit. Yang berikut yang ini ad-dukanu. Apa tadi pelajaran dukan itu? Kantin atau warung. Berarti tadi kita sudah dapat maftuhun. Ya, ini kita sudah dapat. Maftuhun. Berarti ad-dukan itu dia cocok dengan maftuhun. Kemudian tufahun. Ya, sudah kita pelajari. Apa itu tufah? At-tufahu. Berarti tufatu ladidun. Ya, at-tufahu ladidun. Berarti ini ya. Ladidun. Cocoknya. Sekarang al-ma'u. Sudah kita dapatkan juga apa sifatnya. Dia khabarkan al-ma'. Itu panas. Kemudian hajar, hajar itu batu. Mana sifatnya batu? Tinggal mana yang belum? Tinggal ini sakilun. Tinggal dua ya. Sakilun dengan itu, dengan maksurun. Al-qalamu, al-qalamu maksurun. Nah ini yang sudah kita pelajari. Masya Allah, ternyata mudah teman-teman ya. Itulah suatu kemudahan. Tidak ada orang yang pintar teman-teman. Tetapi Allah lah yang memberikan kemudahan semuanya. Allah akan memberikan kemudahan, makanya jangan sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Jika ada kesalahan di sini ya berikan masukan ya, berikan catatan di situ. Kemudian al-kalimatul jadidatu. Ustaz tidak ada harakatnya Ustaz. Ya, itulah fungsinya ilmu nahwu. Nanti teman-teman pelajari lagi. Pelajari di channel kami Lampai Arabik. Ya, saya bukan orang yang hebat, saya hanya percikan-percikan saja ilmunya yang saya miliki. Dengan percikan ilmu itu, ya saya akan ajarkan apa yang bisa memberikan manfaat sebagai amal jariah bagi saya dan teman-teman yang membagikan video-video ini.
Baik. Berikut kita lihat kosakatanya. Ini lagi teman-teman, ada kosakata, ada 2, 4, 6, ada 8 teman-teman. Yang teman-teman diminta untuk hafal. Ya, ini dicatat saja teman-teman supaya bisa diingat. Jadi sudah banyak ya, Masya Allah teman-teman, sudah banyak hafal kosakata. Kemudian hulwun, lihat, hulwun manis. Kemudian maridun sakit. Dukanun kantin atau warung. Goniyun kaya. Tawilun panjang. Fakir miskin. Kasir pendek. Tufah apel, ya. Itu teman-teman artinya. Nanti teman-teman hafal ya. Kemudian al-huruful qamariyatu wal hurufus syamsiyah. Nah, ini teman-teman, kita akan masuk pada huruf syamsiyah qamariyah dan huruf syamsiyah. Bagaimana huruf-huruf tersebut? Kita tadi saya sudah singgung sedikit pada pertemuan ini. Ya, saya sudah singgung insyaallah. Adapun pembahasannya al-harfu qamariyah dan harfu syamsiyah di sini insyaallah pada pertemuan berikutnya. Jadi teman-teman, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan, nanti teman-teman luruskan saja dan berikan masukan di kolom komentar yang sifatnya membangun bukan menjatuhkan. Jadi jangan lupa teman-teman yang ingin saya kirimkan file dari kitab ini, teman-teman nanti tuliskan emailnya atau nomor WA-nya dan saya akan kirimkan insyaallah. Jadi teman-teman, dengan syarat jangan lupa untuk subscribe video ini. Adapun teman-teman suka ataupun tidak suka ya jangan lupa di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video bahasa Arab yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua, termasuk yang subscribe dan termasuk yang membagikan, semua menjadi amal jariah, pahala, dan semuanya semoga masuk ke dalam surga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kami. Jika antum suka jangan lupa like dan jangan lupa pula subscribe video kami serta aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran, jazakumullahu khairan.